Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraib, dzurriyyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah dan inayah yang demikian kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majlis ta'lim yang penuh berkah dan rahmat ini, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita pula nanti di alam surga. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita menyambung yang lalu, terlebih dahulu sekedar untuk kita mengingat bahwa dalam setiap perkumpulan, terutama perkumpulan pengajian, diucapkan, diajak untuk bersyukur kepada Allah atas taufik, hidayah, inayah. Kenapa demikian? Sekedar untuk kita mengingat kembali bahwa kita berkumpul di sini, dan setiap kali perkumpulan-perkumpulan kebaikan dan takwa itu kada terlepas daripada nikmat yang namanya nikmat hidayah, taufik, inayah. Ini modal segala kebaikan. Oleh karena itu, siapapun dalam perkumpulan kebaikan selalu mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Pertama, nikmat taufik, hidayah, inayah. Apa arti taufik itu? Taufik itu artinya kemampuan untuk berkumpul di tempat kebaikan. Kemampuan kita berkumpul di tempat kebaikan itu adalah taufik. Sedangkan hidayah itu adalah merupakan petunjuk. Sedangkan inayah itu adalah pertolongan-pertolongan secara umum. Nah, tiga nikmat ini berkumpul pada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di sini. Dengan tiga nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat-tempat kebaikan dan takwa. Makanya selalu diajak untuk bersyukur. Apa arti bersyukur? Bahwa kita mengingat bahwa semua itu ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa salah satunya itu tidak mustahil bisa berkumpul dalam kebaikan. Hidayah
kita tahu bahwa berkumpul berzikir itu baik. Kita tahu bahwa berkumpul berzikir itu adalah balasannya surga. Kita tahu berkumpul berzikir itu menyebabkan matinya husnul khatimah. Kita tahu berkumpul berzikir itu menyebabkan datangnya rizki-rizki yang halal, baik rizki yang batin atau rizki yang zahir. Tahu kita. Banyak yang tahu ini bahwa menuntut ilmu itu baik. Banyak yang tahu. Hadir majlis ta'lim itu baik. Hadir majlis ta'lim itu besar ganjarannya. Banyak yang tahu. Artinya apa? Banyak yang dapat hidayah ini. Hidayah bisa didapat langsung seperti kita sekarang. Bisa didapat lewat televisi. Bisa didapat lewat sarana-sarana lain. Nah itu kita syukur kepada Allah. Memang ada sebagian orang yang kada dapat hidayah dari Allah, kada tahu lalu pada pengajian itu baik. Mikirnya baik berdagang pada pengajian. Ya kada tahu. Mikirnya baik membuka warung pada pengajian. Itu orang kada tahu. Nah kita tahu bahwa kepengajian itu lebih baik daripada urusan-urusan dunia lain. Tahunya kita itu baik, tapi apakah kita bisa melaksanakan itu? Mampukah kita melaksanakan bahwa ke majlis ta'lim itu baik, ke majlis ta'lim itu ganjarannya besar? Mampukah kita? Nah, ini yang diperlukan adalah taufik. Kita diberi Allah hidayah tahu ke majlis ilmu itu baik. Dapat lagi kita taufik oleh Allah. Apa taufik? Mampu kita datang. Mampu kita datang. Banyak yang tahu pada baik tapi kada mampu datang. Ada masalah inilah, masalah itulah. Ada mampu. Kada dapat taufiknya. Hidayahnya dapat tak? Taufiknya kada dapat. Nah, kita diberi Allah sudah hidayah, diberi Allah pulang taufik, bisa berkumpul, bisa datang, dua sudah. Diberi Allah pulang kita inayah, pertolongan lain, macam-macam itu. Nah, jadi inilah sebabnya setiap kali para guru-guru kita sejak dulu bila berkumpul mengingatkan kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan kita mensyukuri itu Allah akan tambah kita di hari yang mendatang. Syukur kita kepada Allah dapat hidayah, dapat taufik, dapat inayah. Yang itu semua adalah pilihan-pilihan yang diberikan Allah kepada kita saat ini. Diberikan oleh Allah saat ini kepada kita. Tergabung saat ini pada kita pemberian Allah taufik, pemberian Allah hidayah. Nah, makanya kita selalu diajak untuk bersyukur kepada Allah. Syukur, merasa mendapat sesuatu yang besar dari Allah. Nah, itulah sebabnya kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu maksudnya para da'i pertama-tama kita bersyukur kepada Allah supaya kita ingat bahwa kita ini dapat anugerah besar. Supaya kita ingat kita dapat pemberian yang besar dari Allah. Dapat hidayah, dapat taufik, dapat inayah. Nah, kemudian yang perlu kita tahu, setiap kali orang yang memberikan tausiah mengajak pula kepada kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriyah,
pengikut ila yaumil qiyamah. Ini ucapan-ucapan para dai ini karena sudah terbiasa pada kita, seolah-olah seumpat lalu di telinga kita. Bahkan itu dianggap kada pembicaraan ini, padahal ini sangat inti. Bersyukur kepada Allah tadi itu sangat inti. Bersalawat kepada Nabi sangat inti. Lebih inti daripada ceramah yang akan disampaikan nanti. Jauh lebih inti. Ada kita ini kadang menganggap ceramah itu inti. Orang menyampaikan marilah bersyukur, bersalawat, apa ya sibuk macam-macam lagi. Padahal itu yang sangat besar sejujurnya. Nah jadi kenapa ceramahnya ayo mondara kami santai kepada Bapak, tapi yang ini utama. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita tidak tahu apa-apa. Tanpa Rasulullah kita bahkan tidak ada di permukaan bumi ini. Makanya kita bersalawat kepada beliau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah tadi. Nikmat kita bisa berkumpul. Nikmat kita berkumpul ini. Dan berkumpulnya kita di sini, insya Allah sebagai cerminan dari perkumpulan kita nanti di akhir. Apa yang terkumpul di dunia ini cermin akan berkumpulnya di akhir. Tentu di tempat, di suasana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ucapan-ucapan dari seorang mubalik yang seringkali kita lalaikan untuk mendengari dan memperhatikan. Padahal itu sangat penting untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman ilmu yang akan disampaikan selanjutnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke lanjutan yang lalu setelah kita mengkaji ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji dari Bismillahirrahmanirrahim ini, tidak akan habis dalam 10, 20, 30 kali kita bertemu. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini sangat luas maknanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu mengaji dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di malam hari sesudah salat Isya, mengaji Bismillahirrahmanirrahim baru sampai di subuh hari. Belum lagi sinnya, bismi, belum lagi mi-nya, hanya bi-nya. Nah ini menunjukkan bahwa banyak makna-makna, banyak ilmu-ilmu yang menolong kita dalam menghadapi kehidupan kita di alam dunia. Dari kandungan Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Ayat pertama surat Al-Fatihah menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah mengetahui artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku mulai membaca. Nah itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai makan nasi. Kita hendak makan. Itu artinya. Nah itu ayat pertama. Lalu ayat yang kedua
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini ayat kedua surat Al-Fatihah. Surat Fatihah, surat yang kata kau dipanggal-panggal. Nah, ini surat lain ayo di surat ayat dua kayaknya bahasa Fatihah ini bersambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam arti bahasa kita disebutkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu arti yang ringkas, arti yang mudah kita hafal, arti yang mudah kita hafal, arti yang mudah kita paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, di sini kita kaji pertama alhamdulillah, dimulai dengan alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji. Al itu menghabiskan pujian. Tidak ada satu pujian pun tersisa, melainkan itu adalah bagi Allah. Kayak tersisa puji-pujian sebuahan. Yang kedua, memberikan paham bahwa yang berhak dipuji itu sebujurnya adalah hanya Allah, karena pujian itu milik Allah. Yang sebujurnya yang patut dipuji itu hanya satu, Allah. Nah, bolehlah kita memuji manusia, boleh, tapi asal kita ingat di waktu kita memuji manusia itu, kita ingat bahwa manusia yang kita puji itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terdinding sampai di situ. Sehingga pujian kita menjadi pujian yang berpahala. Pintarnya anak ini memuji anak. Tapi kita mesti ingat di waktu kita mengucapkan, kita memuji anak ini, pintarnya anak ini, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita mengucap pintarnya anak itu dapat pahala. Karena hati kita ingat bahwa kita memuji itu adalah anak, tapi yang kita puji yang menciptakan anak itu. Karena pujian itu kada tersisa lagi kepada yang lain selain Allah, dengan sebab alhamdulillahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang menyebut bil istighraq, menghabiskan. Habis puji-pujian itu kada lagi tersisa untuk yang lain. Kada lagi tersisa, habis. Hanya untuk Allah pujian itu. Keelokan, keindahan itu milik Allah. Boleh kita puji apapun yang elok, apapun yang indah daripada alam semesta ini, tapi kita mesti ingat bahwa yang menciptakan inilah yang maha elok sebenarnya. Karena keelokan itu habis, sudah tersisa. Kekuatan habis, karena tersisa lagi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awalnya itu luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, kekayaan, wasugihnya si anu. Hati kita mesti ingat bahwa dia adalah hamba Allah yang maha kaya. Nah, maka kita memuji sugihnya si bulan itu, kita rancak memuji orang sugih. Padahal ada pahala lalu, berinya duit kada juga.
Masugihnya si anu netizer, pas itu kamari beli geser aja. Sugihnya si anu itu turun naik ke pesawat saja. Sugihnya si anu itu sekian ratus isi mobil, sekian puluh keisi itu, keisi ini. Kada berpahala lalu memuji itu diberi apanya, kada ulingnya. Dengar jin gadenya. Kita puji. Kalau kita ada ingat bahwa yang kita puji itu adalah Allah, ada pahalanya. Kalau kita puji si fulan itu, tapi kita ingat bahwa semua itu adalah pemberian Allah kepadanya. Biarnya kada mendengar, biarnya kada menyamuti, biarnya kada memberi apa-apa, tapi di akhirat mendapat kita bagiannya. Nah, jangan memuji itu, memuji haji itu, dipuji. Karena kan ingat Allah untuk memuji itu, ini hadiahnya. Amunnya karena ingat kepada Allah, seharianan memuji itu karena hasilnya apa-apa. Di depan di warung, anjir memuji orang suci. Bak suci panasan itu kan. Ya pesawat, tolak kemana mengunjung benar ya, itu pesawat. Memuji. Ada jadi ngapa-napa nih tuh. Oh, kok bakal bungkus habis ini tuh. Kopi habis di baru memuji. Yang dipanggil, dipuji orang suci yang kada apa-apa lawan kita. Nah kalau kita memuji mereka itu, puji kekayaan dia, puji kehebatan dia, lalu kita ingat itulah kekayaan Allah, itulah kekuatan Allah, maka pujian kita itu akan kita nikmati di akhirat, akan kita nikmati di akhirat. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Nah itulah alhamdulillah, awalnya itu habis dapatnya itu semuanya. Segala puji bagi Allah. Nah, segala puji itu bagi Allah. Lam tulil lillah, milik Allah. Dia mau kita memuji orang, memuji anak, memuji bini, memuji laki. Ingat kita lawan Allah. Nah, maka pujian kita itu akan bermanfaat kepada kita, akan menjadi pahala kita, akan kita nikmati kena di akhirat pujian itu, karena kita memuji dia dengan pujian yang sebenarnya. Kalau kita memuji orang warak, kada ingat lawan Allah, kita berdusta. Kita berdusta. Kalau kita puji orang, tapi kita ingat bahwa itu adalah anugerah Allah, pujian kita ini bujur, dapat pahala kita di akhirat. Ayo puji siapa-siapakah? Asian orang fasik dipuji, asian orang maksiat dipuji. Puji baiknya bunuh, buasnya si anu, gagahnya si anu, sugihnya si anu, ayo. Tapi ingat, itulah semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat kita pujian itu di akhirat, dapat kita nikmat. Para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji ampun Allah. Karena pagaran maka segala puji itu ampun Allah, karena Allah itulah Rabbil Alamin. Dialah Rabbnya alam semesta ini. Rabb apa artinya? Tuhan. Maksudnya apa di sini? Yang mengelola, yang mengatur, yang segala-galanya untuk alam semesta ini. Baik alam manusia, baik alam malaikat, baik alam jin, baik alam hewan, baik alam tumbuh-tumbuhan, semua masuk dalam alam ini. Kita melihat tumbuh-tumbuhan begitu indah, melihat tumbuh-tumbuhan begitu puas, puji tumbuh-tumbuhan, kada jadi hasil, kada jadi pahala. Jadi kalau kita ingat bahwa tumbuh-tumbuhan ini adalah merupakan karya cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hati hajian itu, ada usah di mulut, di hati.
Mau baiknya pohon ini, baiknya pohon ini, tapi kita ingat itulah karya cipta Allah. Nah itu harus saya diucapkan, mau baiknya pohon ini karya cipta Allah. Saya paling ingatnya pulang lawan Tuhan. Ada berpanggil, baiknya gunung ini karya cipta Allah. Ada bisa di hati. Ayo puji keindahan, tapi kita ingat dalam hati itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya dalam hati kita itu yang dipakai. Ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb, pengelola, pengatur, pemberi makan, pemberi minum, pemberi nafas di alamin seluruh alam. Para muhibbin rahimakumullah, sambungannya dari ayat sebelumnya ini kan ada terpisah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai. Setelah kita menyebut bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Yang maha pengasih, maha penyayang ini, lalu kita bisa berbuat sesuatu. Dengan dikasihnya kesehatan, dengan dikasihnya kekuatan, dengan dikasihnya fasilitas macam-macam, kita lalu bisa membaca. Ar-Rahim, yang disayangnya, yang diberinya taufik hidayah. Ini sayang. Orang diberi duit berlimpah ruah, disayang Tuhan lah, kada lalu. Orang sihat apiat kada singgarian, tanda disayang Tuhan lah, kada lalu. Fir'aun itu kada pernah garing sampai mati. Disayang Tuhan lah Fir'aun. Bahkan orang-orang dahulu takutan pada singgarian itu kalau kayak Fir'aun. Sayyidina Ali dalam riwayatnya, kalau semingguan ini kada dagari kalau Sidin sedih. Kenapa sakit hati semingguan ini asa kada dagari. Takutan kalau kayak Fir'aun. Ini kada baik juga sihat malu. Sihat itu diperlukan di saat kita ingin beribadah kepada Allah. Sihat itu diperlukan kita ingin sembahyang. Tapi pun kita tidak ulang-ulang, tentu baik juga sihat itu. Yang main futsal kayaknya, main basket kayaknya. Baiklah sihat, kan tentu baik. Nah jadi Ar-Rahman yang maha pengasih. Maka pengasih apa? Kawan kita nih, dengan nama Allah yang maha pengasih. Pengasih apa? Pengasih sihat, pengasih kuat, pengasih makan, pengasih minum, pengasih macam-macam. Disambung Ar-Rahim yang maha penyayang, yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Nah inilah timbul ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu sambungannya. Karena kita ini banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat zahir, nikmat batin. Timbullah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin timbul dari apa? Dah makan, dah minum, mendapat kiriman, mendapat keuntungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam surat Fatihah itu ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Datang di mana ucapan alhamdulillah rabbil alamin dapat nang apa geran? Itu hubungannya kemana? Ke Ar-Rahmanir Rahim itu. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga aku bisa memulai ini. Nah, disitulah kita memuji alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu timbulnya alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa jurang? Karena apa? La ilaha illallah. Kada apa-apa. Karena apa? Musalli ala Muhammad. Kada apa-apa. Tapi kalau kita alhamdulillahirabbil alamin sama astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, minta ampun aku kepada Allah. Itu kalau kita lihat sebelumnya itu kita ada dosa, kita ada salah. Astagfirullahalazim. Nah, berfaedah. Sama alhamdulillahirabbil alamin berfaedah, jadi pahala lawan kita. Yang kita ingat nang apa di alhamdulillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah, ternyata yang kita alhamdulillah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Aku dikasihnya kesehatan, kekuatan macam-macam. Ar-Rahim, aku disayanginya, diberinya taufik hidayah sehingga aku bisa untuk memulai perbuatan yang baik, sembahyang, mengaji dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada aku kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah. Semuanya dalam hati kita. Di dalam hati dianggap ini itu permainannya. Nah, kita baca sembahyang alhamdulillahirabbil alamin atas kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya. Dalam hati. Sehingga kita bisa khusyuk dengan apa yang kita baca. Mengerti kita dengan apa yang dibaca. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan aku kasihnya dan menyayangi aku dengan sayangnya. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang alhamdulillah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian ayat yang ketiga diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Kita terima kasih kepada Allah karena kita dirahman, disayang. Ar-Rahim, disayang. Ar-Rahman dikasih, Ar-Rahim disayang. Lalu timbul ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Diulang lagi ucapan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim di sini? Menurut sebagian ulama tafsir, artinya Ar-Rahman al-mun'im bi jala'ilin ni'am, Ar-Rahim al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Ar-Rahman yang maha memberi nikmat yang besar-besar, Ar-Rahim yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Nah, itu yang kedua nih Ar-Rahman. Waktu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas kasih sayangnya kepadaku. Ar-Rahmanir Rahim pula yang memberikan aku nikmat yang besar-besar, yang memberikan aku nikmat yang kecil-kecil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dua kali Ar-Rahmanir Rahim. Al-mun'im bi jala'ilin ni'am, Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar. Apa nikmat yang besar-besar itu? Ini semiliar. Bukan itu nikmat yang besar.
Itu nikmat juga, tapi kada masuk dalam Ar-Rahman di sini yang dijalain nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu adalah seperti nikmatul iman, nikmat iman. Ini nikmat besar. Apa besarnya nikmat iman? Ini harga sebuah istana surga. Nikmat iman. Apa nikmat yang besar? Islam. Kita diberi Allah Islam, nikmat besar. Apalagi nikmat yang besar, umur. Ini umur, nikmat yang besar, yang dibuang-buang ada karuan. Kita mau buang duit, mempai duit tangan jalan, apa duit hambur, 100.000 hambur. Lebih besar kita membuang-buang nikmat umur daripada itu. Nikmat duit kalau dicari, nikmat umur kada kau ditambah. Sekejap mata pun kada kau ditambah kalau sudah habis. Nah, nikmat umur ini termasuk dalam Ar-Rahman. Nikmat umur. Nikmat umur ini nikmat yang paling kada disadari oleh setiap manusia. Nikmat umurnya akan terasa kalau sudah habis parah. Sudah parah habis, hanya terasa. Makanya termasuk nikmat besar, nikmat umur ini. Orang garing, ada umur, kada bakal mati. Orang sigar bugar, habis umur, mati. Mana punya sigar, habis umur, garing panjang umur, mana punya. Tentu kita milih nikmat umur, biasa garing tidak ada umur. Masih ada kesempatan untuk mengingat Allah, masih ada kesempatan untuk berselawat kepada Rasulullah. Ayo garing, masih kawa itu mau mati habis perkara, habis umur. Nah, nikmat umur kita masuk nikmat yang besar, nikmat yang besar. Nikmat sihat, nikmat melihat, nikmat mendengar, itu termasuk nikmat besar yang dalam kandungan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman Rahim, yang maha memberikan nikmat yang besar-besar dan nikmat yang kecil-kecil. Apa nikmat yang kecil-kecil itu? Seperti galaknya mata. Itu nikmat kecil. Kita bisa mata, kau melihat sekarang, syukur benar itu. Itu Ar-Rahman itu. Tapi situ itu bagaimana lihat. Ini galak, bungas matanya, galak sayu. Nah ini Ar-Rahim. Yang bisa mata galak, sayu, pencaki ingat dengan Ar-Rahim ini. Ya kada Ar-Rahim pasipit mata. Ini nikmat yang halus. Diberi Tuhan hidung, kau mencium dengan hidungnya. Walaupun hidungnya kayak gorila. Kalau gorila apa hidungnya? Nah, kita hidung diberi Tuhan bagus. Hidung mancung bagus, ini Ar-Rahim. Ini Ar-Rahim. Kita diberi Tuhan awak, diberi Tuhan kulit, ini Ar-Rahman. Ayo kulit yang hirang kah, sau matang kah, sau mantah kah, itu Ar-Rahman kah? Tapi bagi orang-orang yang diberi Tuhan kulit mulus putih bersih, inilah Ar-Rahim. Ini orang-orang yang diberi Tuhan kulit putih, mulus, bersinar. Dan kira ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim.
Nang kulit hirang ya rahmat rezeki. Nah, jadi Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar, Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Nah, jadi ini hendaknya ada dalam hati kita di waktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar dan yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Nah, ini ayat yang ketiga daripada surat Al-Fatihah. Jadi sembahyang, mau kita membaca Fatihah, hati kita kalau menghadirkan makna itu, maka sembahyang kita dapat bagian dari khusyuk. Dapat bagian lebih besar daripada kita hanya ingat bacaannya wara di mulut, Bismillahirrahmanirrahim, di hati kayak itu juga. Alhamdulillahirabbil alamin, di hati kayak itu ini khusyuk sudah masuk, tapi sedikit bagiannya dibanding kalau kita di mulut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kasih sayang kepada dalam hati ini. Nah, ini khususnya lebih besar bagian daripada yang pertama tadi. Ar-Rahmanir Rahim, yang memberikan nikmat yang besar-besar kepadaku, yang memberikan nikmat yang kecil-kecil kepadaku. Nah, hati kita demikian menyambut ucapan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, maka kita tergolong orang yang khusyuk yang dapat bagian yang besar. Nah, para muhibin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang lebih luas lagi daripada kitab sucinya Al-Quran Al-Karim, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sebelum Nabi wa alihi wa bisadufa. Ya,